Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah ada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk belajar bersama dengan kitab Mukhtarat. Pada malam hari ini pembahasan kita adalah pasal yang kelima. Fi'il ditinjau dari subjeknya. Fi'il ditinjau kepada subjeknya. Fi'il ditinjau pelakunya, subjek sama dengan pelaku ya. Fi'il ditinjau pelakunya terbagi dua, yaitu fi'il mabni maklum dan fi'il mabni lil majhul. Yang pertama, A. Fi'il mabni maklum. Apa itu fi'il mabni maklum? Fi'il yang ada atau diketahui atau lebih tepatnya disebutkan ya, disebutkan pelakunya di dalam kalam, di dalam kalimat. Contohnya, qara'a al-mudhi'u al-khabara. Apa artinya Mas Pulung, qara'a? Membaca. Al-mudhi'u apa artinya? Penyiar. Iya, penyiar. Al-khabaru berita. Telah membaca, penyiar itu berita. Penyiar itu telah membaca berita. Nah, perhatikan di sini. Ya. Ini fa'il. Qara'a fi'il mabni maklum. Fa'ilnya diketahui atau disebutkan di dalam kalimat disebutkan. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Sedang menulis Muhammad pelajaran. Muhammad sedang menulis pelajaran. Yaktubu fi'il mudhari' mabni maklum. Muhammadun ini fa'il. Fa'ilnya diketahui. Fa'ilnya disebutkan di dalam jumlah. Ada dia. Ya. Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun. Kemudian yang berikutnya yang B. Fi'il mabni majhul. Apa itu? Fi'il mabni majhul ialah fi'il yang tidak diketahui pelakunya, atau lebih tepat tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kalau di sini kan dia mengatakan ialah fi'il yang tidak diketahui. Buat dalam tanda kurung ya, tidak disebutkan pelakunya. Ya, karena ya fa'il tidak disebutkan itu ada beberapa alasan. Salah satunya karena memang tidak diketahui atau memang sudah diketahui. Atau karena apa? Ada sebab-sebab lainnya ya. Baik.
Contohnya adalah, atau yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il ialah fi'il yang tidak diketahui, tidak disebutkan pelakunya. Contohnya, quri'a al-khabaru. Quri'a al-khabaru. Telah dibaca berita itu. Ya, di sini fa'ilnya orang yang melakukan membaca tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Ada beberapa alasan. Alasannya memang itu tidak diketahui, atau memang sudah diketahui, atau karena alasan yang lain. Yuktabu, sedang ditulis. Ad-darsu, sedang ditulis pelajaran itu. Siapa yang menulis? Siapa pelakunya? Siapa yang melakukan menulis? Tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Bisa jadi karena tidak diketahui, bisa jadi karena memang sudah diketahui, atau karena sebab lain. Cara membuat fi'il mabni majhul. Yang pertama, fi'il madhi. Bagaimana caranya? Di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Kita ulangi. Fi'il madhi, cara membuatnya ke dalam bentuk majhul adalah di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Coba dihafalkan sebentar, Mas Pulung sama Akhduri Suhendra. Baik, coba Mas Pulung, tanpa melihat buku, bagaimana cara membentuk fi'il madhi mabni majhul? Di kasroh huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf yang berharokat sebelumnya. Naam. Doli, bisa sebutkan? Fi'il madhi Ustaz ya? Ya, fi'il madhi. Apa Ustaz? Anak lagi nangis. Ya udah, enggak usah ya, enggak usah. Ini anak kecil ya. Masya Allah ya. Ini anak kecil masih sempat belajar. Subhanallah. Baik. Kita ambil contoh ya. Tanpa melihat buku, Mas Pulung, tanpa melihat buku. Ya, dari fi'il qara'a. Bagaimana cara membentuk fi'il mabni majhul? Jadi apa? Hamzahnya tetap, roknya jadi kasroh. Terus? Huruf sebelum kasroh jadi dhammah. Quri'a. Ya, quri'a. Tasallama. Mas Pulung, tasallama menjadi apa Mas Pulung? Tusulima. Tusul lima. Tasallama artinya apa Mas Pulung? Tasallama. Menerima. Tasallama artinya apa? Menerima. Kalau tusul lima artinya apa? Tusul lima. Diterima. Qatta'a. Apa artinya Mas Pulung? Qatta'a. Kalau qatta'a saja, qatta'a
artinya memotong. Kalau kotoa, memotong-motong, memotong jadi banyak. Jadi apa dia? Kotoa menjadi apa? Koti'an. Istaghfaro. Jadi apa Mas Fulung istaghfaro? Minta ampun itu. Ya, minta ampun. Berubah ke dalam bentuk majhul. Istighfaro. Tughfiro. Dimintakan ampun. Naam. Yang kedua, fi'il mudhari'. Bagaimana caranya membentuk ke bentuk majhul? Di domah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Di domah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Kita hapus terlebih dahulu. Yukra'u. Yakra'u. Sedang membaca. Dirubah ke dalam bentuk majhul. Bagaimana caranya? Di domah awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhir. Yukra'u. Sedang dibaca. Yatasalamu. Yatasallamu. Sedang menerima. Dirubah ke dalam bentuk majhul menjadi apa Mas Fulung? Yatasallamu. Yatasallamu. Salamu. Di domah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhir. Naam. Yuqatti'u. Yuqatti'u. Sedang memotong-motong. Dirubah ke dalam bentuk majhul menjadi apa? Di domah awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir mana? Huruf to. Di fathah. Yuqatta'u. Sedang dipotong-potong. Yastaghfiru. Yastaghfiru. Sedang meminta ampun. Jadi apa jadinya Mas Fulung? Di domah huruf pertama dan di fathah huruf terakhir sehingga menjadi yustaghfaru. Ini mudah ya? Dan berikutnya, ada pertanyaan sini Mas Fulung? Kalau kayak qara'a itu kan dia punya apa namanya tasrif. Lughawi kan. Qara'a gitu. Itu berarti qari'a itu juga punya quri'u gitu. Apa bisa, gimana? Iya. Ada tasrif lughawi juga. Qara'a, qara'u, qara'at. Qara'ata, qara'na. Quri'a, quri'u, quri'at, quri'ata, quri'na. Quri'ta, quri'tuma, quri'tum.
Oh, di VL maklum itu kan tasrifan itu dia mengikuti failnya apa berarti kalau dia mengikuti naibul failnya gitu. Maksudnya gimana? Ngikutin naibul fa'il? Dua ekor ular dibunuh gitu. Jadi berarti apa ya? Kutilata. Ya. Ular bahasa Arabnya apa? Ular. Ular bahasa Arabnya apa? Ular bahasa Arabnya apa? Ular bahasa Arabnya apa? Snake. Apa? Ya tadi dua ular. Al-hayyatu ya kan? Apa tadi ular bahasa Arabnya? Kalau satu ular hayyatu. Kalau tadi dua atau ular juga suban juga bisa. Suban ya juga. Maksudnya gimana? Al-hayyatani. Dua ekor ular. Ya, kalau dibunuh dua ekor ular gitu. Berarti kutilata. Kutilata nih. Dua ekor ular itu dibunuh. Dua ekor ular itu adalah keduanya dibunuh. Kutilata. Jadi dia aturannya fa'il gitu. Ya, itu kan berarti tidak ada jamak, adanya mufrad aja gitu. Berarti dia tetap samanya kayak Zahaba Muhammadani gitu. Jadi dua orang Muhammad keluar. Bedakan antara Zahaba Muhammadani dengan Muhammadani Zahaba. Beda. Muhammadani Zahaba. Kalau ini apa? Zahaba Muhammadun. Tidak boleh Zahaba. Tidak boleh. Ini tidak boleh. Zahaba Muhammadun. Kalau fa'il atau naibul fa'il musanna atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad, tidak bersambung dengan alif isnain, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan nun niswah. Itu Mas belum? Ya begini pertanyaannya. Atau bagaimana? Gini, jadi emang saya mau nanya kalau fi'il majhul sama naibul fa'ilnya itu, apakah aturannya sama dengan fi'il maklum dan fa'ilnya? Nah, sama, aturannya sama. Dalam hal pemberian taknis sama. Sama ya. Begitu Mas Pulung? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Baik, berikutnya al-faslu sadisu, pasal yang ke-6. Fi'il ditinjau dari tasrifnya ya. Al-fi'lu binazari ila tasrifi, fi'il ditinjau dari tasrifnya. Pasal ke-6.
Fiil ditinjau tasrifnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fiil jamid dan fiil mutasarrif. Fiil jamid, apa itu fiil jamid? Fiil jamid adalah fiil yang tidak bisa diubah ke fiil lain. Fiil yang tidak bisa dirubah ke fiil lain. Fiil jamid terbagi menjadi dua, yaitu senantiasa fiil madi. Senantiasa fiil madi. Tidak ada fiil mudoreknya, tidak ada fiil amrnya. Ya. Yang kedua, senantiasa fiil amar. Tidak ada fiil madinya, tidak ada fiil mudhari'nya. Senantiasa fiil madi. Contohnya laisa. Laisanya apa? Tidak. Madamarnya apa? Selama. Karuba atau kariba, artinya apa? Hampir. Asa. Apa? Mudah-mudahan. Atau semoga. Haro. Apa artinya haro? Semoga. Sama dengan ini sama haro, sama artinya. Apa lagi? Nikmah, apa artinya Mas Pulung? Nikmah. Sebaik-baik. Bisa. Sejelek jelek. Apa lagi? Ada. Apa artinya ada? Khola sama ada artinya apa? Khola sama ada. Mas Pulung, khola sama ada artinya apa? Kecuali. Baik. Berikutnya, fiil senantiasa fiil amar apa? Hab. Apa itu hab? Sama ta'alam. Hab artinya apa? Hab. Anggaplah. Ta'alam bermakna i'lam. Ketahuilah. Berikutnya yang B, fi'il mutasarrif. Fi'il mutasarrif ialah fi'il yang bisa diubah ke fi'il lain. Fi'il yang bisa diubah ke fi'il lain. Fi'il mutasarrif terbagi dua. Yang pertama, mutasarrifun tamun. Sempurna. Bisa madi, mudhari' dan amr. Dan inilah kebanyakan fi'il itu fi'il mutasarrif tam. Fi'il yang mutasarrif sempurna. Kebanyakannya bisa madi, bisa mudhari', bisa amr. Ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya. Inilah kebanyakan fi'il itu adalah fi'il mutasarrif tam. Ya. Kataba, yaktubu, uktub. Ya, kataba telah menulis fi'il madi, yaktubu sedang menulis fi'il mudhari', uktub fi'il amr, tulislah. Berikutnya,
mutasarrifun naqisun, hanya madi dan mudhari saja. Hanya madi dan mudhari saja. Fi'il amrnya tidak ada. Fi'il amrnya tidak ada. Mazala sama ma yazalu. Apalagi manfakka ma yanfakku. Artinya apa? Mazala ma yazalu, manfakka sama ma yanfakku artinya senantiasa. Senantiasa. Ausyaka yushiku. Artinya apa? Ausyaka yushiku. Hampir. Ma fatiha sama ma yafta'u artinya apa? Senantiasa. Kada yakadu artinya apa, Mas Pulung? Hampir. Hampir. Tafiqo yatfaku artinya apa? Memulai. Baik. Ini masih ada satu bab lagi. Ini mungkin besok tidak kita baca semua lah ya. Atau besok aja lah. Besok ya, dewa kita baca besok aja ya. Besok di tahun berikutnya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Besok baca kitab apa, Ustaz? Besok ya apa? Besok Kamis ya? Kamis besok pagi kita baca usul Selasa ya. Kita usul Selasa. Siangnya belum ada. PDF-nya belum ada. Pernah Anda kirim di grup, nanti Anda kirim lagi ya. Di grup. Saya cari-cari belum ada. Ya, nanti Anda kirim lagi ya. Mas Pulung bisa ikut pagi, tak bisa ikut pagi. Tidak bisa ikut pagi. Jam 2 bisa jam 2. Insya Allah bisa, Ustaz. Jam 2 siang. Insya Allah besok Anda usahakan jam 2 siang ada ya. Karena sekarang ini siang saya nggak ada lagi karena sama mungkin usul Selasa aja ya, usul Selasa. Mungkin bagi yang tidak bisa hadir pagi, siangnya kan bisa hadir. Kalau lewat rekaman tidak bisa interaksi kalau rekaman kan, kalau misalnya langsung kan bisa tanya jawab. Kita sudah sampai di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.